Untuk lebih dekat dengan rekan media dan memperkuat peran media massa dalam mendiseminasikan program dan kebijakan strategis OJK, Dewan Komisioner OJK mengajak redaktur media massa diskusi mengenai kebijakan strategis pengawasan perbankan, edukasi, dan perlindungan konsumen di Bandung. Forum diskusi ini dipandu oleh Direktur Humas OJK Darmansyah dan turut dihadiri Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Sarjito, Deputi Komisioner Pengawas Perbankan 1 OJK Teguh Supangkat, Kepala Regional 2 Jawa Barat OJK Indarto Budi Witono, serta para redaktur dan redaktur pelaksana media massa. Prestasi kita luar biasa, Pak. Di tengah-tengah situasi pandemi, geopolitik global, dan lain sebagainya. Tetapi performance kita kan masih oke. Indonesia itu seperti tidak terduga menjadi juara keluar dari situasi krisis ini. Nah, situasi seperti ini tentu sebetulnya sesuatu yang sangat menggembirakan, dan yang paling penting tentu saja harus di-maintain. Nah, ini harus kemampuan kita untuk memaintain, untuk memelihara. At the same time kita harus juga mengoptimalkan potensi yang belum kita bisa garap. Saya harapkan ke depan itu adalah bagaimana kita bisa membangun di samping masalah sistem keuangan yang stabil, yang tumbuh dengan sehat, itu adalah yang berintegritas. Ini adalah poin yang menjadi sesuatu yang harus kita realisasikan, menjadi visi dan misi kita untuk 5 tahun ke depan. Apakah nanti di OJK nanti Pak Dian berencana menata lebih tegas dan lebih cepat lagi konsolidasi, tapi seperti apa sih roadmap-nya? Masalah konsolidasi, ini persoalan-persoalan yang saya masih tetap, Pak, berkomitmen untuk melakukan itu. Dan saya dalam periode saya itu akan betul-betul akan enforceable, akan saya paksakan kepada suatu jumlah tertentu untuk kita sampai pada suatu titik yang ideal. Ini adalah tantangan yang menurut saya tadi, bagaimana mengefisienkan sistem keuangan kita, sistem perbankan kita, sehingga tadi lebih memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan perekonomian. Dulu itu tidak ada satu di industri kita itu yang benar-benar fokus melakukan edukasi. Nah, dengan adanya OJK ini yang memberikan nilai tambah itu adalah adanya sisi atau aspek edukasi dan pelindungan konsumen. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat ini kita lakukan baik secara preventif maupun kuratif. Pengawasan market conduct itu sangat penting dilakukan, nggak cuman pengawasan prudensial aja. Tantangan dalam program kita saat ini adalah tingkat literasi keuangan yang rendah. Kalau kita lihat di 2019 itu literasi 38%, inklusi 76%. Ada gap sekitar yang cukup besar ya, 38,2%. Yang ini menunjukkan bahwa 38,2% ini orang-orang yang sudah menggunakan produk jasa keuangan tetapi belum well literate. Artinya mereka belum paham. Kita ingin rekan-rekan media sebagai mitra kita juga. Kalau kita bisa melakukan ini sama-sama, ini kita bisa banyak berkontribusi ya terhadap kesejahteraan masyarakat. Terkait tadi yang masalah literasi yang masih kecil, yang kalau kita lihat dari tahun ke tahun peningkatannya menurut saya juga nggak begitu besar. Kira-kira di periode Ibu ini ada nggak sebuah terobosan? Kita pertama untuk tahun depan kita masuk ke sampai desa wilayah ya. Harapannya bisa masuk sampai ke RT RW gitu ya. Dan kita udah kerjasama sama beberapa pemerintah daerah yang seneng banget gitu. Kita tugaskan kepada KRKO beliau dan jajaran supaya benar-benar masuk sampai ke wilayah-wilayah, ke daerah-daerah. Kita ingin komunikasi kita sangat intens, dan OJK prinsipnya hal-hal yang strategis kita akan komunikasikan supaya tidak ada analisis yang keliru. Nanti komunikasi kita akan semakin OJK media friendly. Dari Bandung, Jawa Barat, tim OJK TV melaporkan.